Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang kutukan Al-Quran kepada pembacanya. Nah, ini tentunya bukan kemudian membuat kita takut membaca Al-Quran. Tapi seharusnya sikap kita kemudian adalah berhati-hati dan terus memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Ini seperti sama yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, orang yang lalai dalam salatnya. Apakah kemudian kalau kita mendengar celaka orang yang salat kemudian kita meninggalkan salat? Tidak kan ya. Tapi kita mengurangi kelalaian kita dalam salat hingga kemungkinan untuk celaka bagi orang yang salat ini terhindar dari diri kita. Nah, karena memang Rasulullah SAW sudah jelas sekali mengatakan rubba min taril Qur'an wal Qur'anu yal'anuh kam min taril Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang suka, yang sering membaca Al-Quran, tapi bahkan Al-Quran melaknat orang ini. Karena memang interaksinya yang tidak bagus dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan cuma sekedar hanya untuk dibaca, tapi juga untuk diamalkan. Nah, kita kemarin sudah masuk ke 4 poin ya sahabat ya. Kita masuk poin yang kelima. Kenapa seseorang kemudian dilaknat oleh Al-Quran, dikutuk oleh Al-Quran, padahal dia suka membaca Al-Quran. Nah, poin yang kelima ini karena dia mengolok-olok kandungan Al-Quran. Dia mengejek-ngejek kandungan Al-Quran. Dia baca memang tuh Al-Quran, tapi kemudian dia ngejek-ngejek atau menjadikan bahan bercandaan tuh Al-Quran. Ada banyak orang seperti ini sahabat. Semoga kita tidak menjadi orang yang seperti ini. Dibikin bercandaan gitulah ya. Ya contohnya misalnya ya, contohnya aja nih ya nih Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian dipelesetkan wa amma bi ni'mati kawin lagi yang kayak gitu kan ya. Atau dibikin jadi kayak pantun-pantun Al-Qur'an itu. Dibikin kayak pantun-pantun yang ya jauh dari maknanya lah jadinya. Itu seperti mengolok-olok, mengejek-ngejek kandungan Al-Quran. Padahal jelas sekali Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ini ayat 67 kalau nggak salah ya. Wala in sa'atahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika engkau bertanya kepada mereka, jika engkau Muhammad bertanya kepada orang munafik, katanya Allah, mereka akan mengatakan la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka akan mengatakan hanya saja kami ini bermain-main dan bercanda saja. Jadi mereka itu mempermainkanlah Rasulullah SAW dan juga mempermainkan ayat Al-Quran. Maka Allah kemudian mengatakan Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah dengan Allah kah, dengan Rasulullah kah, dan dengan ayat-ayat kah Allah kah kalian mengejek atau bercanda, bermain-main. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mengambil uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi orang yang ngejek, orang yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan bercandaan, nah, itu jelas sekali katanya Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Karena Al-Quran ini bukan untuk dibercandain. Bukan menjadi bahan ejekan, olokan, wa ma huwa bil hazl. Dia bukanlah bahan bercandaan, bahan ejekan Al-Quran ini. Tapi Al-Quran ini adalah kalam Allah yang seharusnya kita banyak berinteraksi dengannya dan kemudian kita banyak memahami dan banyak mengamalkan kandungannya, bukan untuk menjadi bahan mainan atau bercandaan kita, nggak boleh. Kalau mau bercanda, cari yang lain, bahan-bahan yang lain. Jangan dengan Al-Quran, jangan dengan ayat Al-Quran kita bercanda. Jangan kemudian kita melesetkan gitu ya. Ada yang biarkan orang bercanda misalnya sahut-sahutan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Misalnya dibikin kayak gitu ya. Buat apa? Biar orang lain ketawa, enggak boleh itu, enggak boleh.
Jangan sampai kita pengen mengundang ketawa orang atau pengen mengundang orang lain biar orang lain senang, tapi dengan ayat Al-Quran nggak boleh sama sekali. Baik dari segi ayatnya itu sendiri ataupun dengan maknanya. Baik dengan ayat Al-Quran itu sendiri ataupun dengan maknanya. Dengan makna yang ada di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas misalnya. Allah mengatakan orang yang mencuri laki-laki dan perempuan itu tangannya dipotong, wasariku wasarikatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Kemudian dia ngolok-ngolok, ngapain itu dipotong-potong, memang bisa bikin jeramu, segala macam lah, diejek-ejek gitu ayat-ayat Allah. Memang potong itu bisa bikin kapok segala macam, yang ada bikin seseorang kayak gitulah misalnya ya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Walaupun orang ini misalnya suka baca Al-Quran, kalau dia kemudian menjadikan Al-Quran sebagai bahan ejekan, bahan olokan, maka orang ini pasti tentunya akan dilaknat oleh Al-Quran. Ini yang kelima, sahabat. Yang keenam, orang ini suka baca Al-Quran. Seseorang yang suka baca Al-Quran akan dilaknat, dikutuk oleh Al-Quran kalau dia baca Al-Qurannya bukan karena Allah. Bukan karena Allah, tapi karena dunia tentunya. Ngafalin Al-Quran karena dunia. Biar apa? Biar menang lomba. Bagus-bagusin baca Al-Quran biar apa? Biar menang lomba. Bagus-bagusin bacaan Al-Quran, ngafalin Al-Quran biar apa? Biar dapat cewek. Biar dapat istri yang solihah. Istri yang hafal Quran juga. Aduh, ini yang katanya Rasulullah SAW, "Man kanat hijratul lidunya yusi awi imraati yang qihuha fa innama hijratuhu ila ma hajara ilai." Ya, dia akan dapatkan cuma sekedar yang dia mau saja, tapi akhirat dia nggak dapat. Pengen ngafalin Al-Quran buat apa? Biar sok-sokan aja. Temen bisa ngafal, gue juga bisa. Temen ngafal sekian, kok aku nggak bisa? Aku juga bisa loh. Pengen ngalahin orang gitu. Ya nggak apa-apa kalau kita pengen fastabiqul khairat sama teman kita. Pengen lomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, memperbanyak amal soleh, nggak apa-apa. Dia bisa baca segitu, aku juga bisa. Aku pengen juga dapat surga, dapat amal soleh, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi biar apa? Pengen ngalahin temen, biar gua dipuji banyak orang, biar gua dianggap hebat. Nah, itu kalaupun dia hafal Quran, kalaupun dia suka baca Al-Quran, walaupun bacaannya bagus sekalipun, kalau dia seperti itu, ya bukan akan mendapatkan rahmat, bukan akan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran, bukan akan mendapatkan satu huruf 10 kebaikan. Orang seperti ini bahkan akan mendapatkan laknat kutukan dari Al-Quran. Karena jelas sekali, orang yang mengharapkan dunia bukan cuma sekedar amalannya tidak berpahala, dia bahkan akan mendapatkan azab di akhirat sana. Maka yuridu hasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka Allah akan berikan, tapi dia tidak akan mempunyai apa-apa nanti di akhirat sana. Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Surat Hud ayat 14-15 ini. Jadi orang yang menghendaki kehidupan dunia, dia nggak akan dapat apa-apa nanti di akhirat kecuali hanya adalah neraka saja. Maka tentunya kalau orang seperti ini, tentunya orang yang dilaknat sama Al-Quran kan ya, karena dia mendapatkan nanti di akhirat itu ya neraka. Yang jelas sekali, sering sekali kita mendengar hadis 3 orang pertama yang nanti masuk neraka. Yang salah satunya adalah pembaca Al-Quran, orang yang sering mengkaji Al-Quran. Mereka ini sampai bahkan diseret dengan mukanya nanti di hari kiamat. Lalu ketika ditanya sama Allah, kenapa engkau melakukan ini semua ini karenamu? Ya wahai Allah, katanya dia. Bohong kamu, katanya Allah. Kau melakukannya karena dunia, pengen dipuji orang, pengen dibangga-banggain orang, pengen disebut orang lain hebat. Nah, orang seperti ini bahkan jadi menjadi penghuni neraka yang pertama. Maka naudzubillah min zalik, sahabat ya. Kita luruskan niat kita saat baca Al-Quran.
Jangan sampai ada niat-niat lain yang pengen kita dapatkan saat membaca Al-Quran. Kita diundang orang nih jadi qori. Jangan sampai kita membaca qori di depan orang itu yang pertama, jangan sampai kita pengen dipuji orang. Kalau kita baca nih lalu satu setengah pas wakaf ada yang bilang Allah, seneng. Itu berarti ada perasaan pengen dipuji orang nih ya. Atau ngeliat amplopnya gitu. Dipanggil orang qori, bayangannya sudah apa tuh amplop, astagfirullah. Kalau ada keinginan atau ada bayangan seperti ini dalam hati kita saat kita membaca Al-Quran, pengen sesuatu yang dari dunia, naudzubillah min dzalik sahabat ya. Karena bukan kebaikan yang didapatkan orang seperti ini, tapi tentunya laknat, kutukan dari Al-Quran bahkan. Buat apa kemudian dia bagus-bagus baca Al-Quran, tapi kemudian ternyata bahkan dikutuk sama Al-Quran. Karena ternyata yang diharapkannya adalah sedikit dari kehidupan dunia ini. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.